Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas RMIK C angkatan tahun 2022 jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang RL3 yaitu data kegiatan pelayanan di rumah sakit. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Amanda Lestari, yang kedua Diana Amelia, yang ketiga Nurhiliah Aulia, yang keempat Miftahul Khaira, yang kelima Nur Afni Ramadhani, yang keenam Nur Wahidah Rahman, yang ketujuh Rismayana, yang kedelapan Fadilia Fi Nuhazaim, yang kesembilan Rifan Mukarram, yang ke-10 Aliza Rahmi saya sendiri, kemudian yang ke-11 Hildawati B. Baik, saya akan mempersilakan kepada teman-teman sekalian untuk memaparkan materinya. Dan selamat menonton. Saya akan menjelaskan pengertian RL3, sumber data RL3, dan formulir RL3.1. RL3 adalah formulir yang berisikan data kegiatan pelayanan rumah sakit yang dilaporkan satu kali dalam setahun, paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun setelah tahun periode pelaporan. Kemudian untuk sumber data, RL3 bersumber dari data rawat inap, rawat jalan, penunjang medis, rujukan, dan kamar obat yang dikelola secara komputerisasi. Untuk formulir RL3.1 berisikan data kegiatan pelayanan rawat inap, yaitu kelas perawatan yang ada di suatu rumah sakit harus tercermin pada pengisian RL3 halaman 1. Pengisian perawatan kelas di RL3 harus sesuai dengan kelas perawatan yang dinyatakan pada RL1. Kemudian, untuk jenis pelayanan di sebuah rumah sakit diisi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan pada pasien. Untuk pengisian kode RS, nama RS, dan tahun pengisian. Itu saja, nanti teman kami melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Amelia dengan NIM 2203149 dari kelas C RMIK angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari formulir 3.2 kunjungan rawat darurat. Di formulir ini memiliki beberapa item atau variabel. Yang pertama ada rujukan. Rujukan adalah jumlah banyaknya penderita yang datang ke instalasi rawat darurat melalui rujukan dari instansi kesehatan, petugas kesehatan, polisi, dan hukum. Yang kedua ada non-rujukan, adalah orang yang datang ke rumah sakit atas kemauan sendiri atau keluarga. Yang ketiga dirawat, adalah jumlah banyaknya penderita yang setelah diperiksa memerlukan perawatan lebih lanjut pada 1 tahun yang bersangkutan. Yang keempat, dirujuk, yaitu jumlah penderita yang setelah diperiksa perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih mampu pada 1 tahun yang bersangkutan. Yang kelima, ada pulang, yaitu jumlah banyaknya penderita yang boleh pulang setelah diperiksa atau diobati dalam 1 tahun yang bersangkutan. Yang keenam ada mati di UGD, adalah jumlah penderita yang mati sewaktu masih dalam pengawasan atau pemeriksaan unit rawat darurat dalam 1 tahun yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada DOA atau Death on Arrival, adalah jumlah penderita yang mati sewaktu masih dalam perjalanan ke rumah sakit dalam 1 tahun yang bersangkutan. Bagi rumah sakit yang tidak dapat memilah dan menentukan jenis pelayanan pasien DOA, maka dimasukkan ke dalam jenis pelayanan non-bedah. Selanjutnya formulir RL3.3 yaitu kegiatan kesehatan gigi dan mulut. Jenis kegiatannya adalah setiap tindakan yang dikerjakan pada setiap kunjungan. Jumlah pasien yang datang berkunjung. Baik, yang pertama formulir RL3.4 kegiatan kebidanan, yaitu rujukan dirinci menjadi rujukan medis yang terdiri dari rujukan medis rumah sakit, bidan, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Rujukan non-medis yang masing-masing dirinci menjadi jumlah pasien dan jumlah yang mati, serta non-rujukan pasien dari rumah sakit tersebut. Yang kedua yaitu formulir RL3.5 kegiatan perinatologi. Yang pertama, bayi lahir hidup diisi sesuai dengan jumlah banyaknya bayi lahir hidup di rumah sakit selama 1 tahun dengan kelahiran bayi.
kurang dari 2.500 gram diisi sesuai dengan jumlah banyaknya bayi lahir hidup dengan berat badan kurang dari 2.500 gram yang berasal dari rujukan medis dan non-medis maupun non-rujukan serta jumlah yang mati. Yang kedua yaitu bayi dengan berat badan sama atau kurang dari 2.500 gram yang diisi sesuai dengan jumlah banyaknya bayi lahir hidup dengan berat badan sama atau lebih dari 2.500 gram yang berasal dari rujukan medis dan non-medis maupun non-rujukan serta rujukan yang mati. Yang kedua yaitu kematian perinatal, diisi dengan jumlah banyaknya kematian perinatal di rumah sakit selama 1 tahun yang terdiri dari kelahiran mati, diisi sesuai dengan jumlah banyaknya bayi lahir mati yang berasal dari rujukan maupun non-rujukan, serta mati neonatal kurang dari 7 hari, diisi sesuai dengan jumlah banyaknya bayi lahir mati neonatal kurang dari 7 hari yang berasal dari rujukan maupun non-rujukan. Yang ketiga yaitu sebab kematian perinatal, diisi sesuai dengan jumlah banyaknya kematian perinatal yang berasal dari rujukan maupun non-rujukan dengan jumlah sebab kematian sebagai berikut. Yang pertama yaitu apiksia, yang kedua trauma kelahiran, yang ketiga BBLR, yang keempat tetanus neonatorum, yang kelima kelainan kongenital, yang keenam ISPA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Haira dengan NIM 2203161. Saya akan menjelaskan tentang formulir RL 3.6, yaitu kegiatan pembedahan. Kegiatan pembedahan ialah meliputi tindakan operasi menurut golongan operasi dan spesialisasi. Untuk golongan operasi dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu operasi khusus, operasi besar, operasi sedang, dan operasi kecil. Penentuan golongan operasi disesuaikan dengan kebijakan di rumah sakit masing-masing. Spesialisasi yang dilaporkan diperinci sebagai berikut. 1. Ada bedah, 2. Bedah anak, 3. Obstetrik dan ginekologi, 4. Kardiovaskular, 5. Bedah saraf, 6. Bedah ortopedi, 7. THT, 8. torak, 9. mata, 10. digestif, 11. kulit dan kelamin, 12. urologi, 13. gigi dan mulut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu formulir 3.7, yaitu kegiatan radiologi. Untuk kegiatan radiognostik, istilah dengan jumlah kegiatan foto yang dilakukan menurut jenis foto selama 1 tahun yang bersangkutan sesuai dengan jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan. Yang kedua, untuk kegiatan radioterapi, istilah dengan jumlah banyaknya pasien dengan kegiatan penyinaran yang dilakukan selama 1 tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah pemeriksaan kedokteran nuklir. Istilah dengan jumlah banyaknya pasien dengan kegiatan pemeriksaan kedokteran nuklir yang dilakukan selama 1 tahun yang bersangkutan sesuai dengan jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan. Yang terakhir adalah pada pemeriksaan imaging atau pencitraan, istilah dengan jumlah banyaknya pasien dengan kegiatan pemeriksaan selama 1 tahun yang bersangkutan sesuai dengan jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan. Halo, di sini saya akan menjelaskan formulir RL 3.8 dan RL 3.9. Yang pertama, RL 3.8, pemeriksaan laboratorium. Kegiatan pemeriksaan patologi klinik terdiri dari yang pertama, pemeriksaan hematologi, antara lain sitologi sel darah, sitokimia darah, analisa Hb, perbankan darah, hemostasis, dan kelompok pemeriksaan lain. Yang kedua, pemeriksaan kimia klinik antara lain protein dan NPN, karbohidrat, lipid, lipoprotein, apoprotein, enzim, mikronutrien, dan monitoring kadar terapi obat, elektrolit, fungsi organ, hormon, dan fungsi endokrin, serta kelompok pemeriksaan lain. Untuk pemeriksaan laboratorium patologi klinik meliputi semua kegiatan pemeriksaan laboratorium patologi klinik di rumah sakit yang total kegiatannya akan terlihat pada lajur 99 pengisian formulir.
Pemeriksaan laboratorium harus sesuai antara jumlah di setiap poin dengan jumlah subpoin dan jumlah sub-subpoin. Formulir RL 3.9 Pemeriksaan rehabilitasi medik. Pelayanan rehabilitasi medik biasanya dilakukan pada rumah sakit umum, rumah sakit ortopedi dan protesi, serta rumah sakit jiwa dan rumah sakit kusta. Beberapa hal mengenai pengisian formulir ini. Untuk jenis tindakan medis dari butir nomor 1.1 sampai dengan 1.10. Tindakan fisioterapi dari butir nomor 2.1 sampai 2.6. Tindakan okupasi terapi dari butir nomor 3.1 sampai dengan 3.9. Tindakan terapi wicara dari butir nomor 4.1 sampai dengan 4.4. Psikologi dari butir nomor 5.1 sampai 5.3. Sosial medis dari butir 6.1 sampai dengan 6.4 dan ototik protestik merupakan penjumlahan dari butir nomor 7.1 sampai dengan 7.3. Isilah dengan jumlah kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Yang kedua, untuk kegiatan pembuatan alat bantu nomor 7.1 dan pembuatan alat anggota di ruang untuk nomor 7.2. Isilah dengan jumlah alat-alat pembantu yang selesai dibuat dalam 1 tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk kegiatan kunjungan rumah, isilah sesuai dengan jumlah kegiatan yang selesai pada 1 tahun yang bersangkutan. Sekian dari saya, bye-bye. Saya akan menjelaskan formulir RL 3.10 kegiatan pelayanan khusus, di mana jika satu jenis kegiatan dilakukan di beberapa unit atau bagian, maka angka yang dilaporkan adalah penjumlahan angka-angka dari unit-unit atau bagian yang melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, untuk rumah sakit besar, rumah sakit kelas A dan B, maka alat untuk pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG ada di poli jantung, poli penyakit dalam, poli kebidanan, unit rawat darurat, dan sebagainya. Maka kegiatan yang dilaporkan merupakan penjumlahan dari beberapa poli tersebut. Kegiatan pelayanan khusus yang belum tercantum pada lajur-lajur yang telah ditetapkan, maka tulislah kegiatan tersebut pada lajur 88 lainnya. Selanjutnya, formulir RL 3.11 kegiatan kesehatan jiwa. Kegiatan ini termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di poliklinik, psikiatri rumah sakit. Data yang dilaporkan adalah jumlah kunjungan dari penderita-penderita yang datang ke poliklinik psikiatri tersebut untuk berbagai jenis terapi, yaitu psikotes, konsultasi, terapi medikamentosa, elektromedik, psikoterapi, play terapi, rehabilitasi medik, psikiatrik. Jika penderita hanya menerima satu jenis terapi, maka catatlah jumlah kunjungan tersebut pada salah satu jenis terapi yang dimaksud. Tetapi jika penderita dalam satu kunjungan memperoleh terapi lebih dari satu macam, maka kunjungan tersebut dicatat pada terapi utama yang diterima penderita tersebut pada saat kunjungan tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait formulir RL 3.12 kegiatan keluarga berencana, yang dimana kegiatan keluarga berencana terdiri dari konseling, KB baru dengan cara masuk, KB baru dengan kondisi, kunjungan ulang, dan keluhan efek samping. Yang pertama yaitu konseling, antara lain dilaksanakan pada saat antenatal care, selama persalinan atau pasca persalinan. Yang kedua yaitu kunjungan baru dengan cara masuk, bukan rujukan rawat inap atau rujukan rawat jalan berdasarkan metode kontrasepsi yang dipakai. Pengertian rujukan pada kegiatan keluarga berencana termasuk rujukan yang berasal dari rumah sakit itu sendiri, baik rawat inap maupun rujukan rawat jalan. Yang ketiga yaitu KB baru dengan kondisi. Diisi jumlah peserta KB baru dengan kondisi pasca persalinan, abortus dan lainnya berdasarkan metode kontrasepsi yang dipakai. Yang keempat yaitu kunjungan ulang. 3031 diisi jumlah kunjungan ulang berdasarkan metode kontrasepsi yang dipakai. Yang kelima yaitu keluhan efek samping, diisi jumlah keluhan efek samping dan keluhan efek samping yang dirujuk ke atas berdasarkan metode kontrasepsi yang dipakai.
Baik, saya akan melanjutkan formulir RL 3.13 yang berjudul pengadaan obat, penulisan dan pelayanan resep. A. Pengadaan obat. Data yang dilaporkan adalah jumlah item obat yang masuk dalam daftar formularium dan jumlah item obat tersedia di rumah sakit. Pertama, golongan obat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu obat generik, mencangkup generik, formularium, dan generik non-formularium. Obat non-generik, formularium, dan obat non-generik, formularium. Penentuan formularium disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit yang bersangkutan. Jika rumah sakit yang bersangkutan tidak memiliki formularium, maka dapat mencangkup kepada formularium di Kementerian Kesehatan. Kedua, jumlah item obat diisi dengan jumlah item obat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Ketiga, jumlah item obat yang tersedia di rumah sakit adalah jumlah item obat yang saat laporan ini buat masing-masing menjadi stok rumah sakit. 4. Jumlah item obat formularium tersedia di rumah sakit adalah jumlah item obat formularium yang saat laporan ini dibuat masih menjadi stok rumah sakit. Penulisan dan pelayanan resep. Pertama, resep dari pasien rawat jalan. Yang kedua, resep dari GD. Ketiga, resep dari pasien rawat inap untuk resep yang diberikan secara individu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan formulir dari LL 3.14. Nah, jadi di sini tuh ada kegiatan rujukan. Kegiatan rujukan itu untuk pengobatan atau perawatan penderita akan tercermin dalam pola pengiriman penderita dari suatu unit kepada unit yang lebih mampu atau sebaliknya. Untuk dapat memperoleh informasi tentang pola pengiriman penderita, maka pada bab ini diminta data tentang penderita rujukan dan penderita dirujuk. Itu yang pertama di sini ada penderita rujukan. Artinya penderita yang diterima dari unit-unit yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik pada unit tersebut, dan setelah selesai pengobatan dikirim kembali ke unit-unit yang mengirim. Nah, di sini poin kedua yaitu penderita yang dirujuk, artinya penderita yang dikirim dari suatu unit kepada unit yang lebih mampu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih sempurna atau yang lebih baik, dan setelah selesai pengobatan dikirim kembali kepada unit yang mengirim. Terus di sini ada beberapa kolom. Yang pertama di situ ada jenis spesialisasi, ada diterimanya dari puskesmas mana, fasilitas dari fasilitas ke lain, terus diterima dari RS lain, dikembalikan di puskesmas, dikembalikan ke fasilitas kes lain, dikembalikan ke RS asal, pasien rujukan, pasien datang sendiri, pasien diterima. Di situ ada berbagai jenis-jenis spesialisasi. Yang pertama itu penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, obstetrik, terus tuh keluarga berencana, saraf, jiwa, THT, mata, kulit dan kelamin, gigi dan mulut, radiologi, paru-paru, dan spesialis lain. Kemudian itu di total jumlahnya. Oke, baik, sekian pemaparan dari kegiatan rujukan formulir dari 3.14. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu RL 3.15, yaitu cara bayar. Ada 4 cara bayar. Yang pertama yaitu membayar sendiri, yang kedua itu asuransi seperti dari pemerintah, swasta. Yang ketiga itu keringanan atau cost sharing. Dan yang keempat itu membayar secara gratis.